Nomor 1. Jelaskan kota-kota dagang yang merupakan fasal dari kerajaan yang bercorak Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Yang pertama, Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Di samping itu, Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting yang berkembang menjadi pelabuhan transit. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, wilayah bawahan Kerajaan Cirebon sampai tahun 1530 Masehi sudah meliputi separuh dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang pantai utara Jawa Barat seluruhnya sudah dikuasai oleh Kerajaan Cirebon. Kemudian, Kerajaan Banten. Komoditas penting yang diperdagangkan di Kerajaan Banten adalah lada. Lada banyak dihasilkan di Lampung dan Sumatera Barat yang merupakan fasal dari Kerajaan Banten. Kejayaan Banten juga dapat menandingi VOC dalam perdagangan di Selat Sunda dan Laut Jawa. Soal nomor 2, sebutkan contoh-contoh kerajaan yang bercorak Islam, khususnya di Sumatera dan Jawa. Contoh kerajaan di Sumatera adalah Kerajaan Jumpa, Kesultanan Perlak, Kesultanan Samudra, Kesultanan Lamuri, Kerajaan Linge, Kerajaan Siguntur, Kesultanan Indrapura, dan Kerajaan Pedir. Adapun contoh kerajaan di Jawa adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Soal nomor 3, jelaskan terbentuknya Kerajaan Banjar dan Gowatalo. Untuk Kerajaan Banjar, para ahli sejarah sependapat Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra dan ia merupakan raja pertama di kerajaan tersebut dengan gelar Suryanullah atau Sultan Suryansyah. Pangeran Samudra adalah cucu Maharaja Soekarama yang memerintah Kerajaan Daha. Ketika Pangeran Samudra berusia sekitar 3 tahun, Maharaja Soekarama mengumumkan bahwa penggantinya kelak apabila ia meninggal dunia adalah cucunya, yakni Raden Samudra. Keputusan ini tidak disetujui oleh putranya, yakni Tumenggung. Pangeran Samudra kemudian memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan. Ketika Pangeran Samudra telah dewasa, ia bertemu dengan Patih Masih, seorang penguasa bandar yang memeluk Islam. Kemudian Pangeran Samudra menjadi Raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Sementara itu, Pangeran Tumenggung yang mendengar kabar ada kerajaan baru yang berdiri itu menjadi marah. Atas saran Patih Masih, Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Kerajaan Demak dengan syarat Raja Banjar serta rakyatnya memeluk agama Islam. Pangeran Samudra menerima syarat tersebut dan Kerajaan Demak mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata beserta Khatib Dayan untuk mengislamkan Kerajaan Banjar. Dengan bantuan tersebut, Kerajaan Daha dapat dikalahkan dan Pangeran Tumenggung mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Sejak saat itu, Kesultanan Banjar berdiri. Selanjutnya, terbentuknya Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo adalah 2 kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa dan juga disebut sebagai ujung pandang. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah datangnya Dato' Ri Bandang, seorang penyiar agama Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Soal nomor 4, jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate. Keberadaan para Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dalam penyebaran Islam, mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Contoh seperti yang dilakukan oleh pesantren Sunan Giri. Itu mendorong penduduk pribumi untuk ikut berdakwah. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama, sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah.
seperti wayang dan lain-lain. Sunan Ampel adalah salah satu perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak. Di bidang politik, Sunan Derajat sangat mendukung Kerajaan Demak. Adapun Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, para sunan di pesisir utara Jawa juga memiliki pengaruh di tempat lain Nusantara dalam penyebaran Islam, misalnya saja Kerajaan Ternate di Maluku. Soal nomor 5. Berikan pembahasan pemaparan mengenai 3 tipologi kerajaan Islam, yaitu tipologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Yang pertama, tipologi Jawa atau pola Jawa. Kota-kota pesisir Jawa termasuk salah satunya Pasuruan selalu mempunyai ketertarikan dengan pusat kejayaan di pedalaman. Masuknya agama Islam di Pasuruan diperkirakan tahun 1546 pada masa Kerajaan Demak. Yang kedua adalah pola Sumatera. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pengembangan Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak-letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Yang ketiga adalah pola Sulawesi. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung ketika itu. Penyebaran Islam di Nusantara selalu dikaitkan dengan jalur perdagangan. Dalam hal ini, seiring dengan persebaran agama Islam di Nusantara, banyak didirikan kerajaan Islam. Soal nomor 6. Bagaimana pendapatmu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam? Adanya penetrasi Barat di Nusantara tentunya mempunyai efek tersendiri, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Dominasi Barat atas dunia Islam lebih sering dalam bentuk tidak langsung daripada yang langsung. Di samping itu, penetrasi kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploitatif, mendorong adanya produksi bahan-bahan mentah, dan merosotnya industri lokal. Keadaan ini tentunya secara umum menurunkan perdagangan umat Islam. Kendati pun demikian, ada aspek-aspek lain yang dapat dikatakan memberi keuntungan, seperti terbukanya kesempatan kerja, adanya peluang di bidang perdagangan dengan Eropa. Hal yang menjadi sebab terjadinya konflik antara masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia itu sendiri adalah kolonialisme dan imperialisme. Telah kita ketahui bahwa kedatangan bangsa asing tadi niat awalnya untuk berdagang, lambat laun berubah untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Nusantara dan ingin memonopoli kegiatan perekonomian serta ikut campur masalah kekuasaan dan politik pada saat itu. Namun rakyat berbalik melawan setelah mengetahui niat tamak bangsa asing tersebut. Soal nomor 7, apa saja penyebab konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing? Hal yang menjadi sebab terjadinya konflik antara masyarakat Indonesia dengan bangsa asing adalah kolonialisme dan imperialisme. Konflik antara Indonesia dan bangsa Barat adalah disebabkan oleh keinginan mereka untuk menguasai Indonesia. Misalnya saja konflik antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada awal kemerdekaan, disebabkan oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di wilayah Indonesia. Kemudian jauh sebelum merdeka, ketika Portugis datang ke Indonesia, yang awalnya diterima dengan baik, tapi ternyata memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan. Pada akhirnya muncullah perlawanan dari beberapa kerajaan di Indonesia. Soal nomor 8, bagaimana pandanganmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Perkembangan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu sebelum masa kolonialisme Barat dan Jepang serta pada masa kolonialisme Barat dan Jepang. Dalam proses Islamisasi, terdapat interaksi antara budaya lokal, sehingga corak Islam di beberapa daerah berjalan sesuai dengan budaya setempat. Perjuangan Islam tidak hanya sebatas berdakwah, akan tetapi melawan penjajah pun nyawa menjadi taruhan, sehingga pada saat itu peranan Islam terhadap kemerdekaan mendapat andil yang sangat besar. Setelah atau pasca kemerdekaan pun, umat Islam masih harus mempertahankan kemerdekaannya.
ketika itu dan memperjuangkan agamanya sampai sekarang. Soal nomor 9, jelaskan tentang penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Islam pertama yang dikenal di Nusantara adalah Islam Sufi. Dalam perkembangannya, tasawuf terbagi dalam dua golongan, yakni tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari mewakili kelompok tasawuf Sunni. Adapun di antara tokoh kelompok tasawuf falsafi yang menonjol adalah Hamzah Al-Fansuri. Tasawuf berperan besar dalam menentukan arah dan dinamika kehidupan masyarakat. Meski sering menimbulkan kontroversi, namun kenyataan menunjukkan bahwa tasawuf memiliki pengaruh tersendiri dan layak diperhitungkan dalam upaya menuntaskan problem-problem kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa berkembang mengikuti gerak dinamikanya. Soal nomor 10, jelaskan mengenai aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Dari segi bangunan yang menjadi ciri khas Islam antara lain ialah masjid, istana atau keraton, dan makam atau nisan. Dari segi sastra, peninggalan Islam dapat juga kita temui dalam bentuk karya seni dan juga sastra seperti kaligrafi, syair, hikayat, suluk, babat, dan kitab-kitab. Dari segi budaya, bisa dalam bentuk akulturasi maupun asimilasi tradisi Islam dengan tradisi setempat. Untuk segi politik dan sosial, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat ketika masa kolonial dan dampaknya terhadap Islam di Nusantara. Dan yang terakhir, segi perekonomian, yakni berkembangnya sektor perdagangan Islam pada masa itu dan membuka jalan dakwah serta bermunculannya organisasi Islam seperti SDI atau Serikat Dagang Islam.